Masuk. Ini mau ngapain? Ya. Jadi ada yang ngeyel, dan yang ngeyel ternyata saudara gue sendiri nih, repotnya. 4-5 hari lalu lah, 4-5 hari lalu sore-sore di WhatsApp gue, dia bilang, "Bang, gue mau ambil mobil." Oke. Mobil apa, bro? Vario 2000. Nah, masalahnya gue tahu nih mobil pertama dia. Coba lihat fotonya. Wah, ya udahlah, mobil kayak baru dicat, terus gue lihat ya rapi lah modifnya. Vario warna silver, terus pakai velg racing, TY37 warna putih. Ya cerminan Vario kebanggaan masa kini lah gitu kan. Akhirnya udah gue nggak bisa halangin karena udah last minute juga. Tapi yang gue ingetin ke dia adalah, lo bawa mekanik kan pas mau ambil, biar bisa cek langsung. Oh bawa bang, bawa mekanik. Oke. Jadi setidaknya kalau lo bawa mekanik pas beli mobil, pas inspeksi awal, lo bisa ngeliat lah ada kerusakan apa di situ langsung. Toh kalau lo udah cinta sama mobilnya juga, beli aja tetap, tapi kerusakan yang ketahuan itu lo bisa nego langsung kan ke ownernya gitu kan. Akhirnya singkat cerita jam 5 dia udah gak ada kabar. Tiba-tiba jam 7 WhatsApp lagi, "Bang, kopling gua hilang, udah nyampe rumah tapi kopling gua ambles, gak ada sama sekali." Wah, gue bilang, "Lah lu tadi gimana ada mekanik, masa gak ketahuan? Kan kelihatan dari lo nyoba juga, terus paling enggak dari sisi-sisi master kopling atau dari selang-selang semua kelihatan kan harusnya kan. Nggak kelihatan tadi, katanya udah dicekin semua satu-satu." Oke, ya udah. Tapi posisinya kan rumah dia rada jauh sama bengkel, dan gue juga bengkel lagi penuh kemarin, gue nggak mau maksain. Akhirnya gue bilang, kalau bisa langsung benerin aja di sana. Gue suruh dia cari master kopling, terus dia kirim satu foto yang jelas banget di situ, nanti gue cantumin. Itu di selang minyak power steering ada pertemuan gini, dan itu di kabel tis, itu udah jelas banget. Gue tanya balik sama dia, "Kenapa mekanik yang kemarin lo ajak nggak gitu? Dan ataupun lo nggak komen gitu ke si owner mobil sebelumnya gitu?" Dia bilang, "Nggak apa-apa, itu diakalin." Ya udah, balik lagi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya besoknya dia cari tuh parts master kopling, cari selang-selang semua, akhirnya udah bener ceritanya. Dia pakai lah tuh hari kedua ini ya, hari kedua dia pakai, mobil bisa masuk hari ketiga. Singkatnya, dia belum ada problem apa-apa. Hari keempat sekitar jam 10 pagi, dia bilang lagi di GBK, tiba-tiba WhatsApp lagi, "Bang, ini ada apa ya?" Ada oli di bawah mesin. Astaga, gue bilang, "Lu kemarin gimana ngeceknya?" Balik lagi lah, gue bilang, "Kemarin gimana ngeceknya? Masa nggak kelihatan ada rembes, ada oli?" Soalnya kelihatan dari diameter tetesan olinya, itu gede, seginilah kira-kira. Akhirnya gue coba, oke, itu ada tetesan oli, lu pindah dulu sebelah. Pindah dulu, diemin 10 menit, ntar kirim gue video lagi, ada rembesan apa enggak. Ternyata ada juga. Wow, gue bilang nih, oli cukup fresh nih berarti nih. Maksudnya di atas posisi karter sampai dia bisa keluar. Kalau memang benar dari karter ya. Lihat stick oli, set, cek, bersihin, pasang lagi biasa, set, cek, dan ternyata nggak ada olinya di stick. Kering. Gue nggak ngerti ini gimana konsepnya yang jualnya ya. Dia hebat banget kalau menurut gue, bisa nyembunyiin beberapa penyakit, terutama yang perihal oli ini ya. Lu nggak kelihatan pas mekanik yang ngolong segala macem. Apesnya lagi adalah pas lagi masalah oli itu, stick dipasang lagi semua, dia mau nyoba nyalain. Gue minta tolong pindah lagi, satu lagi kalau nggak salah, minta tolong pindah lagi deh, sebelah lagi, pengen tahu gue masih netes apa enggak. Karena banyak, itu mungkin bisa 20-30 mili gitu loh untuk ukuran segitu kan. Akhirnya pas mau starter lagi, masih di GBK nih posisinya, nggak nyala mobilnya. Astaga, gue bilang, apa jamming, gue bilang. Tapi nggak mungkin, sedikit-sedikitnya oli, paling nggak mobil masih nyala. Dan gue coba dengerin dari respon starternya, kayaknya ini bukan masalah dari mesin, ini aki, udah ganti aki. Jadi dalam 4 hari udah ketemu 3 tuh berarti. Pertama masalah kopling, yang kedua olinya bocor, stick oli kosong, yang ketiga aki. Kira di GBK lagi, gue bilang semua mekanik lagi full, nggak mungkin kita tahu-tahu kesana. Itu kondisinya siang, masih jam 11-an. Terus akhirnya biasalah,
gue sering banget bantuin teman-teman pakai shop and drive untuk pertolongan kayak masalah aki ini. Akhirnya gue bantuin cariin shop and drive terdekat GBK, dan gue sekalian minta beli aki deh gitu. Beli oli, beli aja 1 galon, cari SI yang sesuai lo. Akhirnya dia panggil shop and drive, sekalian beli oli 1 galon. Diisilah tuh oli, dinyalain tuh mobil, nyala, dang, sehat. Cek lagi, masih rembes nggak? Ternyata masih rembes tetap. Akhirnya setelah shop and drive pulang, gue nanya tadi di GBK, lu dongkrak nggak, ngelihat nggak di bawahnya itu bocor dari mana? Nggak ngelihat. Aduh, gue bilang ternyata cuman ganti oli doang gitu, nambahin doang. Akhirnya pulang, gue suruh ke shop and drive dulu deh, deket rumah dia gitu, di daerah Ben Hill sana, mampir dan divideoin tuh sama dia, dikirim foto juga, ada rembes ternyata dari sekitar karter oli. Benar, gue pikir tadinya dari seal kruk as, ternyata benar dari karter oli. Nah, akhirnya gue nggak mau, udah deh, sebelum nanti yang nemuin masalah dia lagi, kayak mendingan yang nemuin masalah gue deh. Akhirnya siang itu langsung towing aja deh ke bengkel. Akhirnya kita towing, dan sekarang udah nyampe di bengkel mobil. Nanti kita cek ya. Nah, ini udah dibongkar sama tim mekanik. Tadi sih penyakit utamanya yang oli ya, oli habis itu. Nih penyebabnya. Wow, lo lihat tuh, amburadul bro. Jadi ini packing karter oli. Gue nggak ngerti nih kenapa bisa sampai hancur gini. Gue tanya, dikirim juga bukti dia belanja dari Tokopedia, dari penjual sebelumnya. Dia baru beli ini bulan September. Nanti gue kasih lihat, tapi sayangnya harganya gocap, 54.000. Lu mau berbuat apa gitu kan? Benda yang sebenarnya cukup vital, packing karter oli, tapi harganya 50.000 ya. Beginilah, akhirnya ya bocor semua oli. Nah, ini kita lagi coba lihat dulu kondisi menyeluruh. Yang jadi masalah kenapa ini kita bongkar, nih, ini oli baru kemarin sore nih, berarti kan, oli baru kemarin sore, tapi udah jadi kecap gini. Pak, jual tukang soto nih, kecap, oli baru kemarin sore loh. Maksud gue berarti kusut juga nih, mungkin sisaan olinya kemarin udah hitam banget. Makanya ini sekalian kita lihat sludge atau enggak. Dari atas sih bersih sih, dari atas cukup bersih. Coba lo lihat dulu deh. Nah, problem 1 kan udah kelihatan nih. Problem 1 packing karter oli. Habis ini nanti kita coba cek menyeluruh lagi. Gue pengen saudara gue ini habis ini biar dia bisa nikmatin. Ini seminggu dari dibeli dia belum menikmati sama sekali. Jadi gue pengen habis keluar dari sini, apapun nanti kita cek keseluruhan. Ya mobil tahun 2000, gue rasa sedetail-detailnya orang pasti ada yang kelewat juga dari owner yang lamanya. Mau dia bilang kaki-kaki enak segala macem, gue rasa nggak juga. Habis ini kita cek menyeluruh.
udah dibongkar sama anak-anak tadi. Kemungkinan sektor mesin yang parah cuman yang tadi sih, karter packing karter oli. Terus gue tuh penasaran sebenarnya dia jualan kayak gimana sih di ya katanya dari Facebook kan. Gue minta link Facebooknya, coba deh gue bilang. Dan ternyata ada nih link Facebooknya. Di sini dia tidak sedikit pun menjelaskan tentang perkaki-kakian. Nah, akhirnya tadi gue suruh bongkar. Kenapa nggak disebutin? Soalnya kalau lagi inspeksi pun lo bawa mekanik, kaki-kaki tuh ya lo cukup subjektif lah, dengar dari telinga atau ngerasain di dalam. Cuman kan Vario ini tergolong mobil nyaman kan. Lo senyap juga dashboardnya, semua interiornya semua senyap semua. Jadi menurut gua lo pakai telinga atau perasaan pun nggak cukup di sini. Pada akhirnya bongkar, akhirnya ketahuan semua nih kaki-kaki. Mulai dari terot, long terot, shock breaker depan udah cukup lemah, terus semua rem nih caur semua nih, brake disc lama, brake pad lama semua hancur, terus link stabil semua, pokoknya kaki-kaki kayak yang banyak bakal jadi PR di sini. Dan tadi di mesin kita buka cover head, cenderung aman, cuman kayaknya nih oli udah busuk aja sih, udah lama banget. Mungkinan nanti mudah-mudahan di engine flush aja udah cukup sih. Tapi gua nggak tahu sih anak-anak mau bongkar setengah atau enggak head, kayaknya ada perlunya juga sih. Ya tapi nanti kita lihat lah keputusan anak-anak gimana, mau bongkar setengah atau enggak. Takutnya ya di dalam, karena tadi oli baru 1 hari, baru nambahin doang. Yang dari stop and drive tadi tuh olinya udah kayak kecap gitu kan. Maksudnya berarti sebenarnya di dalamnya kotor banget kondisinya. Yang padahal dari chat sama penjual sebelumnya, dia bilang beli packing counter oli tadi itu bulan September. Ada chat dari Tokopedia-nya gitu. Cuman ya udahlah, shit happen. Menurut gua lo harus udah rela juga, seperti biasa lo beli mobil bekas, at least dalam kondisi apapun siapin 10% dari harga belinya mungkin ya, itu maksimal. Atau bisa lebih juga, kita nggak pernah tahu kalau lo ternyata temuannya banyak gitu loh pada akhirnya. Jadi ini Vario yang gua sedikit tidak rela, dari tadi gue belum sebutin ya, dia beli ini 80 juta. Itu dia. Itu yang bikin gue kayak, aduh lu ngapain gitu loh. Tapi ternyata gue ngerti kenapa ini bisa 80 juta. Karena ternyata headnya pakai P08. Terus ya mungkin orangnya habis ngecat semua velgnya pakai velg racing kayak gini. Gue kirim tadi T37 ternyata spoon style, tetap aja lokal. Tapi ya harusnya gue rasa nggak segitu sih dengan kondisi kayak gini ya. Di 60 mungkin masih fine dengan lo punya head P08, tapi tetap aja lo punya P08 dengan tidak diimbangi parts lain ya, dari ECU dan lain-lain, menurut gue belum bisa sih. Jadi rada percuma lo pakai P08 di sini. Dan balik lagi buat teman-teman, saran dari gue seperti udah sering gue bilang, kalau beli mobil second better kayak gini nih. Seminggu pertama gak apa-apa, inepin dulu aja, relain dulu aja. Lo seminggu pertama lo dari beli mobil second itu buat nginep dulu di bengkel, permajaan dulu semua, ketahuan semua kayak gini. Ini habis ini ya harusnya udah ketahuan semua, saudara gue udah bisa pakai dengan tenang nih, harusnya ya, nggak mungkin lagi ketemu. Karena ini semua sisi kita cek menyeluruh hari ini, kecuali electrical ya, mungkin ini PR-nya banyak nih, yang kayak power window mati semua, itu harus ke spesialis lagi nanti. Paling gitu dari gue, tetap waspada aja ketika beli mobil. Dan pastiin habis lo beli mobil bekas terutama, pastiin mobil lo sehat, jadi lo sehari-hari juga enak buat jalan, buat keluarga, buat kerja, semua nggak ada hambatan. Oke? See you.